sebelum kegiatan dimulai lebih baik kita berdoa. Silakan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai alangkah baiknya kita berdoa untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tadi kita sudah berdoa. Ini kan kita dari kelas yang berbeda nih. Kan ada yang belum kenal dong satu sama lain kan. Akhirnya kita kenalan dulu ya. Dimulai dari sini, sebutkan nama dan hobi. Dan dari kelas berapa? Nama saya Intan Malika, hobi saya menyanyi, kelas saya 8. Lanjut. Sebelumnya nih, sebelum kita kegiatan, Ibu mau ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu sambung kata. Jadi misalnya nih, dimulai dari Intan. Intan terserah mau mengawali dari kalimat apa. Misalnya Intan mengawalinya dari kalimat saya suka. Lanjut Maisya. Mengulangi kata-katanya Intan. Saya suka silat. Lanjut lagi. Revani, saya suka silat. Apa? Karena gitu. Ngerti? Semua paham? Paham nggak? Paham. Jadi lanjut kata ya, tapi kata temennya diulangi dulu. Jadi nanti berakhirnya di Danar ya, yang paling akhir. Oke? Siap? Dimulai dari Danar apa Intan? Saya. Sekarang dari sini ya, tadi kan perkenalan dari sini. Sekarang dari Danar, silakan bikin kalimat. Saya suka bermain bola. Ya, kebanyakan. Dua aja, dua kalimat. Dua kata. Saya suka. Saya suka, lanjut. Bola, Kamu tapi mengulangi ditambah. kalimat dia, terus kamu bikin kalimat baru. Saya suka ayam Lanjut. Saya suka ayam bakar. karena enak. Kayak gitu, kamu ulangi kalimat tiga temennya, ya. Kalau tadi ini dia saya suka Ayam bakar. ayam. Ayam Bakar. Nah, Saya suka ayam bakar karena enak. dan pakai saus. Ayo lanjut. Saya suka Saya suka Ya. ayam bakar eh, karena enak, Bisa dimakan. bisa dimakan pakai nasi, pakai saus, pakai sambal. pakai sambal. Ayo lanjut. Lanjut. Saya suka ayam bakar karena enak, dimakan pakai nasi, saus, sambal, jangan lupa pakai piring. Lanjut. Sana. Jadi tadi kita SDG-nya itu untuk apa kira-kira? Konsentrasi. Konsentrasi. Ternyata masih ada yang belum ya. Kita langsung masuk saja ke tahap inti. Ada yang tahu Ibu panggil ke sini untuk apa? Enggak. Jadi kita mau melaksanakan kegiatan namanya itu konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, nih Ibu sebagai konselor dan kalian sebagai kliennya ya, yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang kalian alami gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mengentaskan masalah yang sedang kalian alami. Jadi di dalam konseling kelompok itu ada asas-asasnya. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, penormatifan, dan kekinian. Dan yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan. Jadi ada janji yang harus diungkapkan ya. Tangannya semua ke depan. Tangannya ke depan. Ya, ikutin kata-kata Ibu ya. Saya berjanji bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan menjaga serta merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah berjanji ya. Jadi tidak boleh membocorkan masalah temannya yang ada di sini. Cukup kita aja yang tahu ya. Hah? Yang tahu aja. Oh, yang tahu-tahu aja ya, yang tahu-tahu aja ya kita doang. Terus dalam konseling kelompok ini ada yang namanya 3M. Apa Bu 3M? 3M itu mendengar, memahami, merespon. Jadi kalian nanti mendengar masalah teman-teman kalian, setelah itu kalian pahami, setelah itu kalian respon. Masalah teman kalian itu ya, kalian boleh bertanya apapun terserah. Oke. Sekarang Ibu sebelumnya kita sampai jam
9.10 ya, sekitar 40 menit kita kegiatan ini. Sepakat semua? Oke. Nah, siap? Siap. Ya, oke. Kita mulai dari Dana. Kira-kira Dana punya masalah apa? Kan saya di kelas tuh Bu. Nah saya ngadengin saya hari Jumat. Nah habis itu saya habis balik sholat tuh saya buka pintu, habis itu saya starter dia. Terus? Udah habis itu starter doang Bu. Oh, jadi masalahnya kamu kesel sama teman kamu, Iya Bu, suka ngeledekin. suka ngeledekin, akhirnya Saya starter dia. kira kamu starter tuh gimana, coba temennya kan nggak tahu starter tuh gimana, contohnya gitu ya, Iya. gimana? Jangan. Jadi kamu menginjak apanya tuh? Ada. Punyanya. Apa, Pak? Punyanya Bu. Saya di situ kan. Nah di situ kan lagi apa habis sholat Jumat tuh. Saya situ duduk, nah dia pada bercanda di starter ya kan. Saya pakai sepatu, jadi saya disikut. Ya saya timbuk ke mukanya pakai sepatu. Jadi kamu merasa disikut oleh temanmu, Iya. terus kamu kesal, Iya. akhirnya Saya timbuk pakai sepatu. kamu pukul pakai sepatu, terus akhirnya gimana yang dipukul? Mukanya Bu. Mukanya, Iya. terus lecet nggak? Nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu. Kita Kalau masalah saya sih tentang teman sebelah saya. Jadi kan dia yang berisik nih. Saya lagi nerangin, pokoknya lagi duduk, lagi baca, pokoknya lagi belajar lah. Yang apa yang diterangin dulu saya liatin. Tapi dia yang berisik, saya yang ditegur. begitu. Jadi tadi kalian sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing ya. Kalau dari 9 orang ini tadi ada yang masalahnya mirip-mirip nih. Yang ini tadi karena apa? Kamu melakukan ya tindakan kekerasan ya sama temennya sehingga melukai perut temennya, betul? Ya. Kalau Isyam tadi memukul pakai sepatu ya, bukan temennya dipukul pakai sepatu ya, betul? Betul. Kalau Rafli tadi karena ada yang menjelek-jelekan kamu sehingga kamu kesel akhirnya melukai bagian vital teman kamu. Ya. Jadi gimana kalau kita ambil permasalahannya itu permasalahan mereka bertiga? Setuju nggak? Setuju. Yang kita bahas. Setuju nggak? Setuju. Jadi kan kalau kita lihat ya, kita dengar masalah mereka bertiga ini tentang apa kira-kira menurut kalian? Tentang pembulian ya. Pembulian secara apa tuh? Secara fisik. Pembulian secara fisik. Ada yang mau bertanya ke mereka bertiga kira-kira bagaimana? Iya, Pak. Saya mau nanya ke kamu. Emang selain kan kalau dari kakak ini dia dijelek-jelekan. Kalau kakak itu ada permasalahan dia itu karena apa? Latar belakang Ngeledekin di kelas dia. kalau ngeledekin juga sama. Tapi secara langsung, kalau ini kan dari WA di chat ya. Ledekinnya gimana? Ngeledekin ini Bu, di kelas katanya. Ledekinnya apa? Ngata-ngatain kelas gitu. Berawal dari kata-kataan. Ya, jadi berawal dari kata-kataan katanya. Jadi mereka kesel ya. Terus ada lagi nggak? Kira-kira nih, ya Intan, mau nanya. Bisa? Ya. Itu tuh motifnya itu hanya karena kesel atau punya dendam atau kayak gimana? Motifnya kamu melakukan itu katanya apa? Kamu punya dendam atau bagaimana? Cuma ini doang sih Bu, kasih aja Bu. Dia suka juga ngeledekin aku juga di kelas, iseng. Ya, jadi pas ini saya pakai sepatu kena sih saya, jadi saya kesel. Oh, jadi Saya kamu- refleks. Hmm, Iya. kesel karena dia Sikut dengan saya. kesikut ini kamu. Akhirnya kamu refleks langsung pukul pakai sepatu bukannya dia. Terus ada lagi nggak kira-kira nih yang mau ditanyakan? Terus diulangi lagi nggak? Terus kalian melakukan itu kira-kira ada rasa penyesalan nggak? Nat, Isyam, sama Rafli, jangan dulu Rafli. Ada rasa penyesalan nggak kamu melakukan itu? Sahabat Bu. Hah? Nyesel? Kenapa nyeselnya? Ya gimana? Jadi saya orang tua. Jadi nyusahin orang tua. Terus kamu kenapa nyeselnya? Kalau Isyam katanya nyesel karena dia udah nyusahin orang tua. Kalau Dana gimana? Kalau orang tua
Jadi bikin malu orang tua. Kalau Raffi gimana? Saya udah lakuin apa itu, bisa nahan emosi aja. Berarti besok-besok harus bisa menahan emosi. Ada lagi? Ya, bentar. Buat bertiga. Ya, buat bertiga, buat Dana, Wisham, dan Rafli ada pertanyaan. Kan itu tuh motifnya tuh dari pertama tuh dari kata-kata yang korban ya. Terus habis itu karena emosi, apakah emosinya itu bisa gimana ya? Bisa dikendalikan atau bagaimana? Saat kamu melakukan itu, kenapa kamu tidak bisa mengendalikan emosinya? Ayo, satu-satu jawab nih. Kenapa Dana? Saya udah kesel banget gua sama dia, gua soalnya ngadikin mulu keras, sama ngadikin yang lain itu, dia juga ngadikin saya juga. Jadi kamu udah kesel banget tuh, akhirnya kamu kayak begitu. Dia sudah dikendali gua, Bisa tapi saya dikendalikan. Jadi buat pembelajaran ya. Iya. Kayak kemarin kan kalian sudah melakukan tindakan bully secara fisik yang melukai bagian vital teman kamu dan perut ya. Perutnya itu sampai emak sampai biru. Kalian tahu nggak kalau kalian melakukan bully itu ada hukumannya di undang-undang? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Jadi ada undang-undangnya yang mengatur bahwa kalau seseorang melakukan bully itu bisa dipenjara ataupun denda. Itu ada undang-undang. Jadi untuk Danar, Nisham, dan Rafli, Ibu akan memberikan kalian ini namanya kontrak perilaku ya. Silakan kalian pegang. Pegang. Pulpennya sudah pegang belum? Belum. Jadi di sini ya di kontrak perilakunya ini, di sini ada saya yang bertanda tangan di bawah ini ada nama, kalian tulis nama kamu. Tulis nama kelas. Tulis nama kelas. Sudah, di situ kasusnya apa yang kamu lakukan itu sama teman kamu? Melakukan apa? Bully kepada teman. Tulis 16 ya. Lanjut siapa bacanya? Pada tanggal 16 bulan 11 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi kira-kira nih, kalian kan sudah melakukan bully sama teman kalian bertiga ya. Kalian akan melakukan apa? Perbuatan yang lebih positif, kira-kira apa yang pertama? Hah? Kalian akan bagaimana nih merubah perilaku kalian dari yang negatif menjadi yang positif? Yang pertama kira-kira apa? Menahan emosi. Ya, tulis menahan emosi atau mengendalikan emosi ya. Kan sebelumnya kalian tidak bisa mengendalikan emosi ya, makanya kalian melakukan bully kepada teman. Terus kalian akan bagaimana lagi? Yang kedua, perubahan perilaku apa yang akan kalian lakukan? Pertama menahan emosi, bisa mengendalikan emosi kan. Yang kedua, tidak lagi usil dengan teman, katanya si Danar. Terus yang terakhir nih, yang nomor 3, kira-kira perilaku apa yang ingin kalian ubah dari yang negatif sebelum melakukan bully menjadi yang positif? Apa coba? Mengikuti kegiatan yang lebih positif di sekolah. Ya, mengikuti kegiatan yang lebih positif di sekolah. Ya. Di sini ibu membuat kontraknya, ibu akan kontrol kalian selama 1 bulan ya. Berarti tanggal berakhirnya kontrak itu pada tanggal 5 Desember kalian tulis. Tulis namanya kalau sudah tanda tangan. Ya. Sudah? Sudah, bukan. Jadi tanggal berakhirnya kontrak tanggal 5 Desember ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan tidak dari konseling kita pada hari ini? Silakan. Iya, Revani. Kesimpulannya itu bahwa bully itu dapat mempengaruhi pikiran dan juga fisik si korban, dan juga bully itu merupakan tindakan kekerasan.
Terus kita juga harus bisa mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan. Jadi tadi Revani bilang Buli kita harus bisa mengendalikan emosi, dan kalau bully itu sangat mempengaruhi psikis korbannya ya. Jadi buat kalian nih, Dana, Rusyam, dan Rafli, untuk kedepannya tolong lebih dikendalikan lagi emosinya ya. Jangan asal-asal pukul, asal-asal tendang, asal-asal lempar-lempar sepatu, dan pada akhirnya bisa menyakiti temannya. Oke, gue mau tanya nih, kira-kira kesan-kesan kalian saat konseling kelompok ini bagaimana? Seru, ya. Terbantunya masalah orang lain. Terbantunya masalah orang lain. Terus kira-kira kesan-kesan kalian setelah melakukan konseling kelompok ini bagaimana? Ada yang seru, ada yang terbantunya masalah orang lain. Nah, akhirnya kegiatan kita pada hari ini boleh ditutup. Ya. Sebelum kita menutup ada ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menggerucai masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nanti kalau ada tanggal 5 Desember kita akan bertemu lagi ya untuk melanjutkan tentang pembahasan ini, dan kita lihat Rafli, Wisyam, dan Danar apakah ada perubahan perilaku atau tidak. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.